Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Renungan kita hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita renungkan mengenai bagian yang terbaik ini. Apakah yang dimaksud dengan bagian yang terbaik? Yang pertama tentunya bagian yang terbaik ini adalah menurut Tuhan, bukan menurut Marta. Bagian yang terbaik adalah menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Ketika Marta menerima Yesus di rumahnya, Marta mau memberikan pelayanan yang terbaik. Dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Dan Marta merasa bahwa dia sudah memberi bagian yang terbaik yang bisa dia berikan. Tetapi ada satu hal yang luput, yang penting, yang terabaikan di dalam pelayanannya, yaitu bahwa apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke rumah mereka. Tujuan Yesus datang ke rumah mereka adalah menjumpai mereka, yaitu Marta dan Maria. Karena memang Tuhan Yesus, di dalam bagian lain disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ada kerinduan Tuhan Yesus untuk datang ke rumah mereka, untuk berjumpa, bertemu dengan mereka. Jadi bukan yang terbaik yang menurut Marta, tetapi kita harus bagi Yesus. Sebenarnya itulah bagian yang terbaik. Dan inilah gambaran bahwa kedatangan Yesus ke dunia dan kehadiran Yesus dalam kehidupan manusia adalah bagian yang terbaik. Ayat yang sangat luar biasa berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Jadi kalau kita aplikasi dalam kehidupan kita, kalau kita disuruh memilih bagian yang terbaik, itu artinya ketika melalui kehidupan kita bisa menghadirkan Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka juga memperoleh kasih karunia anugerah dari Tuhan seperti yang kita terima. Yang kedua, bagian yang terbaik ini, kita lihat bahwa ketika Marta melayani, kita mengerti bahwa bahkan Marta ini mengabaikan kehadiran Yesus. Dan inilah yang juga terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Seringkali kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kalau kita mau jujur, berapa banyak waktu pikiran kita untuk memikirkan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, kehadiran Yesus. Kita seolah-olah ada hal yang jauh lebih penting daripada kehadiran Yesus. Nah, kita harus menyadari bahwa kehadiran Yesus itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Itulah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus berkata bahwa bagian yang terbaik adalah duduk diam di kakinya, yang artinya berbicara mengenai satu persekutuan kita dengan Tuhan. Sebuah hubungan, sebuah pengenalan, mendengar suaranya, dipimpin, dituntun, diajar, dimuridkan, mengenal dan mengalami kasih-Nya. Di dalam Alkitab digambarkan banyak hubungan antara Tuhan dengan kita, seperti gembala dengan domba, seperti seorang antar dua sahabat, seperti anak dengan bapak, seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Hubungan itulah bagian yang terbaik yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga apa yang ingin saya sampaikan, bagian yang terbaik yaitu kasih. Hati yang mengasihi. Di bagian lain dalam kitab Injil, dituliskan ketika suatu saat ada perjamuan
maka disebutkan bahwa Marta melayani, ya, dan Maria ada di tempat itu. Dikatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria memberikan persembahan yang begitu berharga. Kenapa? Karena Maria mengasihi Yesus. Ketika kita membangun satu pengenalan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita bisa menyadari, mengerti, merasakan, dan mengalami kasih Tuhan. Dan sebagai ekspresi kasih, maka pasti kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tentunya memberikan itu bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Maria memberi dengan pengorbanan. Di dalam budaya Yahudi, minyak narwastu ini dikumpulkan sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk hari pernikahannya nanti. Ada sebuah pengorbanan yang dikerjakan. Memberi yang berharga karena memang mahal harganya. Memberikan seluruh kehidupannya, masa depannya sebagai gambaran ketika minyak itu dipakai untuk hari pernikahannya. Minyak narwastu bagi kebanyakan orang, manusia melihat nilainya. Tetapi Tuhan melihat kasih yang ada di dalam pemberian ini. Seringkali apa yang dilakukan oleh Maria ini tidak dimengerti orang lain. Makanya banyak murid-muridnya juga menegur Maria ketika dia memecahkan minyak narwastu dan mengurapi Yesus pada waktu itu. Dianggap sia-sia, kebodohan, pemborosan. Nah, apa yang bisa kita lakukan, bagian yang terbaik yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita, memberi yang terbaik, pengorbanan, dan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu memberikan hati kita, supaya Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita, yang berdaulat atas hidup kita, hidup yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Kenapa? Karena Tuhan, kita memberikan hati untuk Tuhan berdaulat, bertahta dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan yang terbaik, maka bau harum akan tercium, dirasakan, dan diingat banyak orang seperti yang dilakukan oleh Maria. Itulah bagian yang terbaik yang harus kita miliki dan pilih di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.